visual yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengembangkan bisnis secara sederhana namun menyeluruh. Tujuan BMC adalah untuk membantu bisnis, baik startup, UMKM, maupun organisasi dalam memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai, mengantarkan nilai, dan mendapatkan keuntungan. Pada tugas kali ini, kami memilih ide bisnis atau BMC Business Model Canvas dengan tema jasa kreatif Gen Z di kalangan para anak muda. Alasan kami memilih ide bisnis jasa kreatif Gen Z: yang pertama, modal kecil, cukup HP dan skill. Yang kedua, selaras dengan hobi Gen Z, yaitu editing, content creator, fotografi. Kemudian yang ketiga, banyak permintaan dari UMKM dan content creator. Yang keempat, pasar luas. Yang kelima, fleksibel, dapat dikerjakan di rumah. Dan yang keenam, dapat berkembang sesuai dengan zaman atau tren dari TikTok dan YouTube. BMC terdiri dari 9 komponen utama yang ditata dalam satu lembar kanvas sehingga mudah dipahami. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan utama jasa kreatif Gen Z. Ada UMKM yang butuh konten pemasaran. Yang kedua ada online shop kecil seperti Shopee atau TikTok Shop. Yang ketiga ada content creator pemula yang butuh branding. Yang keempat, sekolah atau komunitas yang butuh poster video. Dan yang terakhir ada event kecil seperti seminar, lomba, atau konser kampus. Jadi pelanggan itu dia membutuhkan desain, foto, video, dan juga konten digital, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan atau waktu untuk membuatnya sendiri. Jadi ini membuat jasa kreatif Gen Z sangat dibutuhkan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai yang didapatkan oleh pelanggan. Yang pertama ada harga terjangkau atau budget friendly. Yang kedua ada cepat selesai atau express service. Yang ketiga, desain estetik ala Gen Z. Yang keempat, konten modern, tren dan mengikuti algoritma TikTok atau Instagram. Yang keempat ada pelanggan bisa revisi atau konsultasi konsepnya. Dan yang terakhir ada portofolio variatif. Jadi Gen Z itu sangat unggul dalam kreativitas dan juga kecepatan kerjanya yang sangat bagus, sehingga UMKM sangat tertarik memakai jasa mereka. Yang ketiga, ada channels atau saluran distribusi. Para penyedia jasa harus memiliki saluran distribusi untuk mengiklankan atau mendistribusikan jasa mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengiklankan jasa mereka yaitu menggunakan aplikasi atau media sosial seperti Instagram, TikTok, Marketplace, WhatsApp Bisnis, ataupun link bio. Karena Gen Z lebih mudah mendapatkan klien dari media sosial karena desain visual mereka menarik serta mudah untuk di-share. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, cara agar para penyedia jasa kreatif digunakan atau diminati jasanya oleh para pelanggan bisa memenuhi beberapa poin berikut, seperti fast respon di chat, layanan konsultasi konsep gratis, revisi fleksibel, after sales support, serta komunikasi yang ramah dan informal. Karena para penyedia jasa kreatif membutuhkan hubungan dekat dan komunikatif agar kebutuhan desain atau video mudah untuk dipahami. Yang kelima itu ada jasa revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama satuan per desain atau video. Yang kedua satuan paket konten, misalnya dari 12 sampai 30 video. Yang ketiga jasa editing video. Yang keempat itu menjual template atau present capture. Yang kelima bekerja sama dengan influencer. Jasa pendapatan kreatif ini selalu fleksibel karena dapat dibayar sekali ataupun berlangganan, sehingga pendapatan kita selalu efisien. Yang keenam itu Key Resourcer atau sumber daya kunci. Yang pertama skill design, video ataupun branding. Kedua Canva Pro, Lightroom, CapCut ataupun software lainnya. Yang ketiga HP atau laptop. Yang keempat portofolio digital. Dan yang kelima akun media sosial. Yang paling penting adalah kemampuan dan alat sederhana, modal yang kecil dan modal skill yang besar. Yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama dalam bisnis ini mencangkup berbagai proses yang mendukung kualitas layanan dan kepuasan klien.
mulai dari membuat konten, melakukan editing foto dan video, berkomunikasi dengan klien, melakukan riset tren visual. Semua aktivitas itu menjadi inti dalam menjaga bisnis agar tetap relevan dan produktif. Yang kedelapan adalah key partners atau mitra utama. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya kita membutuhkan mitra utama. Mitra utama ini mencangkup pihak yang membantu dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas layanan, mulai dari freelance mikro, UMKM lokal, komunikasi efektif di kampus ataupun sekolah, videografer dan fotografer freelance ataupun platform digital. Yang kesembilan, cost struktur atau struktur biaya, yaitu pertama langganan Canva Pro atau aplikasi, yang kedua paket internet, yang ketiga HP atau laptop sekali beli, yang keempat promosi opsional, yang kelima alat pendukung seperti ring light atau tripod. Biaya operasional bisnis kreatif Gen Z relatif murah sehingga margin keuntungannya besar.